Hampir semua partai peserta pemilu tidak puas dengan hasil pemilu legislatif 2014. Buktinya, ada 14 partai politik yang menggugat hasil pemilu legislatif 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk caleg DPD, Mahkamah Konstitusi menerima 30 laporan. Apa persisnya yang mereka gugat lewat MK? Partai boleh mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Jumat 9 Mei 2014 yang lalu. Hingga Senin siang ini hanya satu partai, yakni Partai Damai Aceh yang mendaftarkan gugatannya dan beberapa dari DPD. Di jajaran Partai Nasional, Partai Nasdem yang pertama kali mendaftarkan sengketa. Nasdem mempersoalkan perolehan suara di 31 daerah pemilihan di 13 provinsi. Antara lain Aceh, Nias Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Sementara Hanura menyoal perolehan suara di 68 daerah pemilihan di hampir semua provinsi. Selain meminta pemungutan suara ulang di Mentawai dan Nias Selatan. Adapun Golkar bertaruh memperebutkan suara di 12 provinsi. Partai beringin ini juga membawa sengketa sesama caleg Golkar ke MK. Total hingga Senin pukul 23.51 yang merupakan tenggat terakhir laporan, MK menerima pendaftaran sengketa hasil pemilu dari 12 partai politik nasional dan 2 partai lokal Aceh. Artinya hanya ada satu partai lokal di Aceh, yaitu Partai Aceh, yang tidak mengajukan permohonan. MK juga menerima pengajuan perkara hasil pemilu 30 calon anggota DPD dari 19 provinsi. Salah satunya caleg DPD dari Jawa Tengah, Poppy Darsono. Kita menemukan adanya orang yang dibayar dan adanya janji menggunakan dana bantuan sosial, menggunakan struktur pemerintahan camat, kepala desa, sampai TPS. Tidak hanya hilangnya suara, partai dan caleg DPD juga mempersoalkan politik uang, jual beli suara, dan kecurangan selama proses rekapitulasi suara, serta pengerahan struktur birokrasi. Pada pemilu 2009, MK mengadili 600 berkas sengketa pemilu. Dari jumlah ini, MK mengabulkan 60-an atau sekitar 10% dari jumlah aduan dalam sengketa pemilu yang masuk. MK akan menyiapkan keputusan sidang perkara perselisihan hasil pemilu pada 30 Juni mendatang. Putusan MK bersifat mengikat. Ini artinya bila terbukti, putusan MK kelak bisa mengubah perolehan suara peserta pemilu.